yang terakhir saya omongin sama Manan tentang weighted classification, weighted mode di sini. Nah, di sini ada pada dasarnya ini jadi dari hasil klasifikasi kemarin yang sudah kita coba kerjakan. Di sini ada satu script tambahan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya dari line dari line 199 line 199 bahkan dari 194 ini ya, dari 194 ini ada namanya satu functionnya vocal mode. Ini ada variable weight-nya. Ini nanti bisa teman-teman pelajari. Mungkin nanti bisa di-share sama Manan ya untuk yang kemarin saya kasih. Jadi pada dasarnya untuk apa tadi kita sebutnya namanya weighted mode ini ya. Weighted mode ini adalah fungsinya untuk memperhalus data atau menghilangkan beberapa noise yang ada dari hasil klasifikasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, kalau data sebelumnya itu tadi ini ya, ini sebelumnya kita lihat dia ada apa ya, pixel-pixel kecil ya, yang misalnya kalau kita lihat di warna yang kuning, di dalamnya ada pixel-pixel ungu yang kecil. Nah, weighted mode atau yang vocal mode tadi yang digunakan oleh Manan itu fungsinya adalah untuk melihat mana yang paling dominan di sekitar situ. Jadi data-data noise itu pada akhirnya nanti bisa dihapuskan. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh yang di sini ada dua ya, ada mode sama weighted mode. Kita coba yang weighted mode, kita lihat. Nah, ini kelihatan ya bedanya ya. Jadi walaupun memang pada akhirnya pemrosesan image-nya, pemrosesan ciptanya ini tidak benar-benar sempurna, tidak benar-benar baik, cuman dengan menggunakan weighted mode ini secara visual paling tidak kita bisa memperbaiki hasil citra, hasil klasifikasi. Terus apakah weighted mode ini akan selalu baik kita digunakan, ini belum tentu juga. Balik lagi,
uh, mungkin dia akan baik ya, bisa menghilangkan noise yang ada gitu kan, titik-titik satu piksel yang kecil itu mungkin dia bisa bisa menghilangkan itu, bisa menghilangkan beberapa error datanya, misklasifikasi di sana. Tapi dia juga bisa menghilangkan detail-detail penting sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk penanganan penggunaan weighted mode ini nantinya bisa jadi satu penelitian lagi nih, mana yang lebih baik hasil akurasi dari hasil klasifikasi yang nilai akurasi dari hasil klasifikasi yang tidak dilakukan perlakuan majority weighted mode itu, atau yang ini gitu. Ini makanya ini bisa juga jadi jadi ide penelitian teman-teman kalau misalnya mau. Yang bisa dilihat nih dari hasil klasifikasi yang raw lah ya, kita bilang yang raw, yang mentah, dengan yang sudah di weighted mode, yang sudah di majority, dihaluskan datanya, mana yang lebih baik. Nah, terus kalau kita lihat lagi tadi dari scriptnya, di sini adalah menggunakan kernel 3x3, maksudnya dia mengambil 9 piksel. Jadi dia melihat 9 piksel, secara statistik dia ngelihat mana yang majority-nya paling banyak gitu, nanti dia ambil gitu loh. Untuk kernelnya ini bisa diperbesar nih. Kalau teman-teman udah biasa mengolah pakai MV, biasanya MV sih yang paling mudah untuk klasifikasi salah satu. Kernelnya ini bisa diganti jadi 5x5 atau 9x9. Tentunya semakin besar kernelnya, dia bisa menghilangkan noise lebih banyak, tapi detail-detailnya juga akan hilang. Jadi nanti ini bisa dicoba lagi mungkin kalau misalnya memang tertarik sama penelitian semacam ini. Ini bisa dicoba lagi, misalnya menggunakan yang raw, nanti dibandingkan sama kernel 3x3, kernel 5x5, kernel 9x9, dan sebagainya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau untuk yang weighted mode ya. Selanjutnya terkait tentang misklasifikasi. Tadi kan kalau kita lihat ya di sini hasilnya udah keluar. Tapi kalau kita lihat dari secara menggunakan mata telanjang kita bahkan juga bisa tahu nih, oh ini ada yang salah klasifikasi nih, ini harusnya itu. Tapi terdefinisinya, klasifikasinya bukan mangrove, atau oh ini sawah, klasifikasi jadi lahan terbuka. Mungkin kita bisa ngelihat. Cuman balik lagi, yang kita gunakan adalah kemampuan komputasi dari source-nya, image-nya ini sendiri gitu kan. Jadi pada dasarnya secara teorinya sebenarnya misklasifikasi itu nggak masalah. Pada dasarnya adanya kesalahan klasifikasi itu nggak masalah. Kenapa saya bilang nggak masalah? Karena balik lagi, ini adalah hasil pemrosesan dari citra, yang mana yang dia lihat itu adalah nilai digitalnya, nilai angka-angka yang ada dalam citra sendiri. Jadi pada dasarnya memang ini sebenarnya nggak masalah, dengan catatan ketika nanti kita uji nilai akurasinya, yang penting dia masih cukup tinggi nilainya. Biasanya kalau untuk di darat, yang saya tahu nilai akurasinya harus di atas 70%. Selama di atas 70%, itu masih bisa diakui, masih bisa dipakai datanya. Kalau misalnya memang kita menemukan ada kesalahan klasifikasi, pada akhirnya itu nggak masalah selama kita tahu apa yang membuat citra itu salah klasifikasinya. Jadi misalnya
kalau yang tadi kita lihat dari teman-teman lihat dari hasil klasifikasi yang tadi jelasin sama Mana, ini klasifikasinya ada di pixel-pixel yang di objek-objek yang ukurannya kecil gitu kan tadi dibilang. Selama teman-teman bisa menjelaskan itu dan memberikan literatur yang jelas tentang keterbatasan dari ini, kebetulan kita pakai Sentinel, tentang keterbatasan dari Sentinelnya, selama teman-teman bisa menjelaskan itu nggak masalah. Jadinya misal ternyata objeknya itu memang di bawah 10 meter, terus dia dalam satu ukuran pixel, dia itu ketika kita lihat di keadaan nyatanya mungkin dia tercampur dengan tutupan lain. Jadi ada kemungkinan kesalahan klasifikasi karena adanya dua objek dalam satu pixel, misal seperti itu. Keterbatasan dari satelitnya apa? Dia resolusi spasialnya kurang besar untuk mendeteksi objek tersebut, misalnya. Atau resolusi spektralnya atau sensitivitas terhadap pantulan warna gitu ya, dalam menangkap warna, Sentinel kurang baik misalnya untuk mendeteksi perbedaan dari dari sawah dan lahan terbuka misalnya. Jadi selamat balik lagi saya tekankan lagi, selama teman-teman bisa melihat, bisa tahu nih kira-kira kesalahan klasifikasi ini disebabkan oleh apa, itu nggak masalah. Dan selama nilai akurasinya itu sudah cukup baik, di atas 70%. Apa kalau di darat mungkin kalau bisa dapat di atas 80% itu jauh lebih baik. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sampai sini dulu deh, ada pertanyaan nggak dari hasil sementara ini dari teman-teman? Mungkin ada yang kurang sependapat soal itu, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Kalau misalnya memang nggak ada, coba mungkin bisa stop share sekarang. Saya lanjutkan ke materi berikutnya dulu aja ya. Coba share. Nah, oke, jadi di sini sesuai sama rencana kita kemarin, kita akan coba untuk memasukkan input data lapangan lah ya. Jadi kita nggak ngambil lagi secara visual langsung dari GEE, tapi anggapannya kita punya data lapangan dalam bentuk poin, kemudian informasi itu yang kita masukkan. Nah, jadi ini kelihatan ya. Nah, jadi di sini ini saya ambil contoh. Ini tadi saya sempat buat dulu. Ini secara sederhana aja. Misal ya, di sini ini saya ambilnya dari base maps. Di sini ada titik-titik poin-poin yang ceritanya ini adalah data dari lapangan. Jadi kalau teman-teman dari lapangan kan biasanya datanya pasti dari titik koordinat, datanya poin. Datanya poin, terus kemudian ada keterangan dari di bujur lintang sekian itu tutupan lahannya apa gitu kan. Itu kan ada keterangan. Itu yang teman-teman catat. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya coba ambil di 3 kelas aja sebagai contoh aja ini. Ini lokasi di Denpasar. Yang warna merah ini adalah bangunan pemukiman. Yang warna merah, jadi warna merah.
Kemudian yang warna hijau ini adalah vegetasi, dan yang warna kuning ini badan air nih. Nah, jadi kurang lebih ini kita akan coba ambil contoh menggunakan tiga tutupan lahan aja. Nah, jadi ketika nanti teman-teman sudah punya data lapangan seperti ini, yang harus teman-teman pastikan, teman-teman harus buka atribut tabelnya. Kalau teman-teman ingat ya, kemarin kan waktu kita bikin yang secara visual, ini saya balik lagi ke sini. Misalnya ya, di sini mangrove nih, kalau kita buka, di sini nama propertinya land coverage. Mangrove land coverage-nya kodenya 0, gitu kan. Kemudian badan air, land cover-nya, nama tabelnya land cover, kodenya 1, dan seterusnya, gitu kan. Kalau kita lihat di sini, nanti jadi ketika nanti teman-teman sudah punya data lapangan, teman-teman bisa membuat atribut tabel seperti ini nih kira-kira. Jadi teman-teman bisa buat atribut tabel seperti ini, line cover gitu ya. Teman-teman udah ngerti lah ya. Field dibuat aja line cover, pakai short saja nggak apa-apa. Nanti akan jadi seperti ini. Ketika sudah jadi, nanti ini didefinisikan dulu Mas. 1 itu kalau di sini sebagai contoh, 1 itu yang warna merah ya. 1 adalah pemukiman, berarti titik-titik nomor 1 ini pemukiman, kemudian titik-titik nomor 0 ini sebagai contoh. Ini adalah kode untuk vegetasi, kemudian titik nomor 2 ini adalah badan air. Nah, setelah teman-teman berhasil nih membuat seperti ini, merapikan datanya seperti ini, teman-teman bisa langsung buka lagi GEE-nya, buka ini, kemudian nanti dari sini kita masuk ke aset nih. Jadi kan tampilan awalnya kita masuk ke aset, new, kita upload save file. Nah, ketika di-upload save file, yang kita masukkan di sini adalah, di sini ada keterangannya ya. Ini yang bisa kita masukkan. Produk SAP, zip, DBF, RG, SAX. Nah, di sini ketika nanti kita akan upload SAP, yang harus kita upload adalah .shp-nya ini, kemudian .shx-nya, DBF, dan PRJ. Jadi 4 ini. 4 ini yang wajib untuk kita upload. Seperti ini, ada SAP, SHX, DBF, dan PRJ. Kita open, nanti dia informasinya masuk seperti ini. Nama asetnya dia bisa kita ganti, ke trial 2, gitu misalnya. Dan kita upload. Ini karena sudah saya upload, ini nanti hasil uploadnya. Nanti proses uploadnya akan ada di task yang paling tinggi sebelah kanan. Kalau sudah, nanti dia akan ada checklist di sana. Kalau sudah ada checklist, ini bisa kita refresh. Tampilan ini kita refresh, kemudian nanti dia akan masuk di aset ini, aset yang sudah kita buat ini, kita yang kita miliki. Ini datanya LLC file. Ini data yang tadi kita kerjakan sebelumnya. Nah, ini titik-titik yang tadi kita buat ya. Yang tadi kita buat dalam bentuk SAP. Nah, untuk memasukkannya, teman-teman bisa ke pilih LLC-nya, ambil yang paling kanan, import into script. Ketika diklik, nanti dia akan otomatis masuk ke scriptnya di bagian atas. Ini sudah saya masukin nih di tabel 2. Tabel 2 itu adalah LLC file-nya, gitu kan.
Nah, setelah kita berhasil memasukkan data tabel C2 ini, data poinnya, data poin kita buat, selanjutnya kita bisa turun ke bawah. Ini biar enak dulu ya, kita tutup dulu ya. Nah, ini sih untuk sekedar tampilan aja. Sorry, mana? Oh, sorry. Ini untuk tampilan aja. Kalau kita mau lihat datanya sudah tepat atau belum, ini kita masukkan lagi ya. Angkat player supaya dia muncul fungsi untuk memunculkan di mapnya ya. Angkat player, tabel 2. Kemudian kita masukkan paletnya seperti apa. Kemudian ini namanya checkpoint. Kalau kita running, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah ini poin-poin yang tadi sudah kita masukkan. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa diikuti. Nah, selanjutnya setelah kita punya data tersebut dan kita yakin nih datanya sudah bisa dimasukkan, yang selanjutnya adalah mengganti data set kemarin, training datanya. Kalau kemarin kalau kita lihat data training datanya, sorry saya coba ini dulu ya. Kalau kemarin yang kita buat ini ya, training datanya kan seperti ini ya. Variable class itu adalah data mangrove. Ingat ya, mudah-mudahan teman-teman ingat yang ini ya, lain ini ya. Data mangrove di merge dengan data badan air, kemudian di merge lagi dengan data hutan mangrove, lahan terbuka, dan seterusnya sesuai dengan data-data ini ya, data-data ini. Jadi setiap kelas itu digabungkan gitu kan, di merge. Nah, karena kita sudah membuat data itu dalam satu data gitu ya, tutupan lahannya dalam satu data, jadi kita nggak membutuhkan lagi nih dot merge ini. Jadi yang kita butuhkan cuman bagaimana cara memasukkan data SAP itu sebagai training data. Nah, caranya cukup mengganti yang tadi ini ya, variable class ini, saya copy aja biar kelihatan. Mengganti variable classes ini dirubah menjadi variable class tabel 2. Atau sebenarnya kita nggak harus merubah tabel 2 ini menjadi nama classes lagi. Cuman karena script kita kebetulan udah seperti ini ya, jadi supaya mudah, tabel 2 ini kita definisikan lagi menjadi, kita rubah variabelnya namanya jadi class. Gitu. Atau kalau memang ini nggak mau kita pakai, ini bisa kita hapus. Yang di atas ini yang bisa kita ganti jadi classes. Sama aja, ya. Karena untuk di script selanjutnya, variabel classes ini nanti akan digunakan nih, ini variabel classes ini akan digunakan untuk bagaimana merangkai model untuk klasifikasi, kemudian melakukan proses klasifikasinya, kita menggunakan variabel classes itu. Nah, ketika nanti kita running, jadi di sini saya sudah rubah juga. Karena tadi kita cuma ada 3 kelas ya, 0, 1, dan 2 kan. Kita map layer lagi, classified random forest, minimumnya 0, maksimumnya 2. Karena tadi kelas yang kita buat cuma 3, 0, 1.
Kemudian paletnya ini bisa kita rubah seperti ini. Misalnya tadi 0 itu vegetasi, kita rubah jadi green. 1 itu pemukiman, kita rubah jadi orange misalnya. Badan air yang nomor 2 itu kita rubah jadi blue. Jadi ini kita rubah seperti ini. Kemudian kita running. Nanti hasilnya akan jadi ini ya tadi ya titiknya seperti apa. Hasilnya akan jadi seperti ini sesuai dengan data titik-titik yang tadi sudah kita input ke poinnya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di konsol tadi dengan script yang kemarin sudah kita buat. Jumlah titik sampelnya ada berapa, kemudian training datanya ada berapa, ini akan sama. Yang digunakan untuk uji validasi ada berapa, kemudian error matriksnya seperti apa, kalkulasinya. Nah kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah ngerti yang kemarin sih ini nggak ribet. Teman-teman untuk overview ya mungkin ya teman-teman, tadi saya balik lagi ke sini, teman-teman cukup punya data lapangannya, kemudian definisikan value 1 itu untuk apa, value 0 untuk apa, value 2 untuk depan apa. Kalau misalnya memang kebutuhannya, misalnya untuk mangrove doang gitu ya, teman-teman bisa cukup mengklasifikasinya kan berarti 2 kelas saja, 0 untuk mangrove misalnya, 1 untuk mangrove atau sebaliknya, sama aja. Kemudian nanti tinggal data tersebut kita masukkan data sampai SHX, DBF, dan PNG-nya. Kita upload lewat master, seperti renew gitu ya. Masukkan di sini. Setelah diupload, diimport datanya supaya masuk dan gunakan data tersebut, data ini sebagai training datanya. Terus kalau misalnya kita mau menggabungkan dua data, yang satu titik sampel point kita gitu ya, dan kita misalnya pengen kita gabungkan juga dengan data hasil visual kita di sini, itu seperti apa? Nah, caranya cukup secara sederhana kita misalnya saya coba di sini buat lagi ya, layer. Tadi kita udah tahu yang nomor 1 pemukiman, iya nomor 1 pemukiman. Jadi kita buat di sini misalnya pemukiman 2 kita buat. Ini kita buat juga sama ya tadi rem cover, kali ini 1. Jadi kita buat juga ini lagi. Kemudian cukup kita tandai aja di sini. Ini contoh. Misal seperti ini. Di sini nanti akan muncul ya variabel pemukiman 2 yang tadi sudah kita buat. Nah, tinggal kita ini bisa kita ambil 2 aja tadi. Tinggal kita buat
di set training data ini kita buat variable classes tadi ya, sama dengan label 2 dot merge gimana. Jadi dia akan menggabungkan data tabel 2 dari hasil lapangan, data titik lapangan digabungkan dengan data visual kita yang tadi sudah kita buat di sini. Kita running. Kita lihat hasilnya. Hasilnya akan tetap bisa berjalan, tetap dengan 3 depan yang tadi kita definisikan. Kalau kita mau lihat ada berapa jumlah sampel yang kita buat, ini proses. Saya running lagi. Tadi ada hasilnya harusnya akan tetap jalan. Jadi yang digunakan variable classes ya, klasifikasi untuk training data yang kita buat tadi. Nah, ini yang akan membedakan di sini tadi jumlah sampelnya. Jumlah sampel yang tadinya 16 jadi 25 karena sudah kita tambahkan dengan data visual yang tadi sudah kita buat. Ini data trainingnya 20, data testingnya 5, dan hasilnya akan jadi tetap sama seperti ini. Jadi nanti balik lagi, ketika nanti teman-teman misalnya ke lapangan harus mengambil titik sampel dan ternyata ketika dicoba dirasa kurang gitu, ternyata setelah dijalankan hasil klasifikasinya dan dirasa kurang baik hasilnya, teman-teman sebenarnya bisa menambahkan data lagi secara visual untuk memperkaya titik-titik sampel uji cobanya. Jadi pada dasarnya sebetulnya untuk modifikasi data klasifikasi itu diperbolehkan untuk memperbaiki data. Jadi kalau misalnya kalau misalnya memang teman-teman takut dengan memasukkan ini ada akhirnya seakan-akan memodifikasi data gitu. Sebenarnya itu nggak masalah selama memang datanya tetap representatif, tetap bisa mewakili dan hasilnya menjadi lebih baik. Karena ketika data tidak kita modifikasi, misalnya ada data-data error, pencilan-pencilan data itu, misalnya ada pencilan-pencilan data yang error gitu ya. Kalau pencilan data itu nggak kita hapus, hasilnya bisa malah jadi jelek. Nah, dengan merapikan data, memperbaiki sedikit data dan menghasilkan informasi yang lebih baik, tentunya tetap representatif, tetap dijelaskan di metode misalnya menggunakan data lapangan sekian dan data visual sekian, misalnya menggunakan 100 titik data lapangan ditambahkan dengan
misalnya ya 50 titik pengamatan secara visual melalui citra misalnya seperti itu. Itu ada penjelasan itu nggak masalah gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu, Mas. Kurang lebih sih sebenarnya untuk hari ini yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi bagaimana cara memasukkan data poin lapangan ke dalam GEE. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Izin tanya Kak, kalau untuk yang data saya sendiri itu, kalau misalnya untuk data lapangannya berarti bisa pakai data dari yang Google Earth gitu atau gimana ya Kak? Ini kayak dari pengamatan yang dari data Google Earth gitu Kak. Oke. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita menggunakan data yang resolusinya lebih baik, itu masih dimungkinkan. Jadi kalau misalnya kita mau klasifikasi dari citra sentinel gitu ya, atau Landsat, citra sentinel. Terus untuk uji titiknya gitu ya, kita pengambilan titiknya menggunakan data Google Earth. Selama kita bisa membedakan dengan baik secara visual itu nggak masalah. Karena secara logikanya penggunaan data yang resolusinya lebih baik, termasuk spasial, spektral, dan lebih mudah dilihat mata, tentunya akan bisa menghasilkan data yang akurat juga. Lain cerita ketika misalnya yang kita olah adalah data resolusi yang tinggi, WebView, Wishbird, misalnya itu ya. Tapi kita pengamatan visualnya pakai Landsat. Gitu. Nah itu kan downgrade. Hasilnya pasti akan tidak representatif. Kan selama kita bisa mengetahui nih, oh data Google Earth ini adalah data terbaru, data rekaman tanggal sekian, atau misalnya kalau untuk tutupan lahan kan perubahannya nggak begitu cepat gitu ya. Misalnya kita mau mengolah tahun 2021 misalnya, kita punya data Google Earth tahun 2021, itu nggak masalah, bisa kita pakai sebagai tambahan data. Ya lebih baik lagi ketika misalnya kita punya data lapangan secara langsung, karena pengamatan secara visual pastinya akan lebih representatif lagi karena resolusinya akan lebih baik gitu kan. Kita tahu itu tahunan, kita tahu itu lahan terbuka, kita tahu jelas itu adalah sawah pasca panen dan lain sebagainya. Gitu. Nah terus mungkin satu lagi, ketika tadi kita masih menemukan hasil klasifikasi yang salah gitu ya, yang kita tahu salah nih, yang dari hasil kamu kan mana, kamu tahu nih di sini salah, di sini masih masih kurang tepat nih tutupan lahannya. Cara lainnya adalah dengan memperbaiki titik sampel itu gitu. Jadi kamu coba mungkin bisa pakai beberapa jenis pengambilan sampel dulu, misalnya kalau misalnya memang mau coba gitu ya, bisa pakai random sampling atau yang stratified random sampling atau cluster sampling dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti kan punya kelebihan dan kekurangan. Itu bisa dicoba dulu. Jadi kamu misalnya untuk yang coba ya, aku bikin di sini.
kan ada banyak jenisnya ya ini. Ini ada random sampling. Random sampling kan mengambilnya secara acak. Kemudian ada cluster random sampling. Itu nanti kalau misalnya memang mau ini harusnya dipelajari kalau untuk klasifikasi. Kemudian ada systematic sampling, ada stratified sampling. Untuk pengambilan sampling nantinya ini nggak cuma untuk tutupan lahan di land use land cover ya, cuman ini juga bisa diterapkan untuk di mangrove, di kebutuhan lainnya sama aja selama kita melakukan klasifikasi. Nanti bisa dipelajari aja ini mau pakai yang random sampling atau yang stratified. Nanti ini bisa diterapkan salah satunya. Jadi selama memang acuannya jelas dan dirasa mewakili, itu nggak masalah. Bisa pakai yang random sampling atau stratified dan lain sebagainya selama acuannya jelas, nanti diterapkan bagaimana cara pengambilan sampelnya, diterapkan di GEE, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu nggak masalah. Di sini mungkin saya lebih ngasih kebebasan ya, jadi saya cuma ngasih tahu secara teknisnya seperti apa untuk pengolahan klasifikasi seperti ini, tapi untuk metode-metode yang mau diterapkan di sini nggak saya batasi harus pakai A, pakai B, pakai C gitu. Kenapa nggak saya batasi? Supaya teman-teman bisa coba mempelajari sendiri nih mana yang kira-kira bisa diterapkan dengan baik di pekerjaan teman-teman masing-masing. Karena jangan sampai ketika saya cuma ngajarin yang A gitu ya, saya tekankan harus yang A gitu. Nanti teman-teman malah mencoba yang A itu terus untuk setiap pekerjaan. Gitu, oke? Baik, Kak. Nah, mungkin ini dulu deh. Ini sebenarnya masih ada satu lagi. Cuman sebelum saya lanjut ke sana, kemarin ada pertanyaan juga dari Arvel tentang tentang rencana penelitiannya lah ya. Kemarin yang ini biar teman-teman tahu juga, yang mau dikerjakan Arvel adalah membandingkan data tajuk, kerapatan atau tajuk gitu ya, dan tajuk dengan data indeks vegetasi. Nah, untuk prosesnya sendiri, saya coba balik ke mangrove. Jadi, pada dasarnya sebenarnya untuk Arvel nih, prosesnya akan ada dua. Yang pertama, bagaimana menentukan mangrove non-mangrove-nya. Yang kedua adalah bagaimana memasukkan data indeks vegetasi yang mau digunakan, yang akan dibandingkan itu gitu ya, dengan ke dalam citranya, kurang lebih gitu. Ini coba saya lihat. Saya di sini ada. Jadi proses pertama adalah mengetahui mana mangrove, mana non-mangrove-nya. Ini datanya ini, prosesnya sama seperti yang kemarin. Jadi kalau Arvel mau coba sambil dipelajari, ya saya kirim juga. Jadi proses pertama adalah bagaimana membedakan mangrove non-mangrove. Ini prosesnya sama seperti yang dari kemarin sudah kita pelajari.
pertama mempersiapkan datanya. Di sini ada penjelasannya kok. Setup datanya ini pakai Landsat ya. Betul. Kemudian masukkan indeks yang akan digunakan untuk membedakan mangrove non-mangrove-nya. Kemudian ada bagaimana konstruk random forest modelnya, konstruksi model yang akan digunakan. Kemudian di bawahnya bagaimana menerapkan random forest-nya gitu ya. Terus kemudian di sini titik sampel yang digunakan adalah mangrove non-mangrove doang ya, cuma ada 2. Terus tes akurasi dan lain sebagainya ini dilihat nanti. Hasil mangrove non-mangrove-nya adalah seperti ini. Yang hijau mangrove, sisanya non-mangrove gitu. Nah, setelah kita punya data mangrove non-mangrove ini, baru langkah berikutnya kita memasukkan informasi NDVI itu ke dalam masking data tersebut. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini nanti bisa di trace aja ya. Ini nama layernya NDVI 2019. Jadi kalau kita searching, datanya itu adalah ini NDVI mask. Nanti bisa dicari NDVI mask ini ke atas gimana, prosesnya seperti apa, itu bisa nanti dicari. Nah, data ini yang nanti selanjutnya bisa Arvel download berarti, kemudian nanti dihitung korelasinya dengan data lapangan, dengan data misalnya di setiap ini nanti Arvel sudah punya titik-titiknya gitu ya, sudah punya titik-titik lapangan yang ada keterangan tajuk, kerapatan dan sebagainya. Nanti bisa dibandingkan. Misalnya di titik ini ya, ini saya klik di sini. Nanti di atas ini ada keterangannya, NDVI-nya di situ 0,94. Kemudian misal saya ambil di titik yang warnanya agak kuning, ini NDVI-nya 0,27. Nanti ini kan bisa dibandingkan sama Arvel untuk dilihat korelasinya, apakah kerapatan dan tajuk itu berpengaruh terhadap nilai ekspektasi, gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang untuk Arvel nih, mungkin kalau misalnya memang dari Mas Agung mintanya cukup dari NDVI aja, untuk sementara ini itu nggak masalah ya. Cuman kalau misalnya memang ini mau diteruskan lagi untuk penelitian lanjutan, misalnya di indeksnya mau ditambahkan, ini kebetulan saya juga cuma pakai NDVI ya di sini. Kalau mau ditambahkan dengan indeks lainnya, pakai misalnya GCVI, Greenness Chlorophyll Variation Index, atau Sigma Ratio, itu nggak masalah, itu bisa coba dibandingkan aja. Atau mungkin kalau misalnya memang lebih baik lagi, dibandingkannya nggak cuma dengan satu indeks gitu, nggak cuma dengan DVI, kemudian ada juga yang dikerjakan secara terpisah gitu ya, EVI, kemudian GCPI, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat nih, berarti indeks mana yang punya korelasi paling baik terhadap kelebatan tajuk dan kerapatan. Gitu. Mudah-mudahan yang kemarin bisa terjawab lah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, saya balik lagi. Ini sorry ya, udah agak lompat. Saya balik lagi ke yang tadi. Yang pertama tadi ya. Jadi untuk mana? Nanti mungkin coba bisa diubah proses pengolahannya yang tentang weighted classification-nya yang mau itu. Jadi setelah hasil klasifikasi diterapkan weighted dulu di
di smoothing dulu datanya, dicari majority-nya di mana, baru setelah itu dihitung klasifikasinya. Ngerti nggak sampai sini buat proses? Jadi di sini kan ada tes akurasi. Nanti yang dites di sini coba bisa diubah, data yang dipakai itu bukan malah kalau bisa coba diterapkan dua-duanya deh. Diterapkan data yang uji akurasi yang raw data, kemudian diterapkan juga uji klasifikasi untuk data yang sudah di smoothing. Jadi coba nanti diotak lagi aja scriptnya. Tadi sih sampai yang vocal mode itu udah bener, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nanti tinggal dihitung nilai akurasinya untuk yang vocal mode seperti apa, supaya nanti kita bisa lihat ya perbedaan nilai akurasi dari yang sudah diperhalus datanya sama yang belum. Oke. Baik, berarti untuk function itu berarti tinggal dirubah yang di sini aja ya Kak, yang di variabel validasinya ya Kak. Nanti kan di sini coba saya lihat. Ini nanti berarti bisa dirubahnya. Kalau yang sebelumnya kan classified FF ya yang kita pakai untuk raw datanya. Nanti coba dicari dulu. Classified FF ini kan setelah di vocal mode nanti dia punya variabel baru ya namanya. Akan berubah gitu ya namanya kan karena sudah kita proses lagi untuk diperhalus. Nah, data itu yang nanti akan digunakan. Nanti coba di trace aja, saya juga harus nge-trace dulu sih kalau kira-kira harus di trace-nya harus dirubahnya dari mana. Cuman pada dasarnya itu kan bisa diterapkan. Jadi coba nanti diterapkan aja biar kita bisa lihat gimana nih perbedaannya hasil dari yang raw data sama yang vocal mode gitu. Terus yang terakhir mungkin ya, yang terakhir aja ini buat hari ini. Jadi ini nanti bisa dipelajari juga. Nah, jadi kalau ini saya balik lagi ke paling atas. Ini kebetulan saya sama Pak An juga lagi coba menerapkan ini di Citra GE ini ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman bisa menerapkan ini dibawa ke Pak An bisa approve gitu sama pekerjaan ini. Nah di sini kalau kita lihat scriptnya kan ada cloud masking ya di paling atas. Di paling atas ada cloud masking. Nah cloud masking sendiri yang digunakan adalah bit 10 dan bit 11 kalau teman-teman ingat ya, kalau saya buka. Di sini yang digunakan adalah ini bit 10 Octave Cloud sama Cirrus Cloud. Cuman itu aja yang digunakan di sini di script ini nih. Cloud bitmasknya pakai bit 10, Cirrus bitmasknya pakai yang bit 11. Diterapkan sehingga data-data yang ada awannya bisa dihilangkan gitu kan dengan fungsi cloud masking. Nah, sementara kalau kita buka data dari Sentinel-2 ini, dia nggak cuma punya informasi ini untuk menghilangkan awan, tapi dia punya SCL tabel ini nih. SCL tabel dia punya. Di sini bisa kita lihat nih, di value 3 ada cloud shadow,
berarti awan bisa dihilangkan, bayangan awan bisa dihilangkan. Kemudian 789 ini ya, cloud low probability, medium, high, ini bisa dihilangkan awan-awan dengan kemungkinan yang high, medium atau low ini bisa dihilangkan juga. Kemudian nomor 10 cirrusnya juga bisa dihilangkan. Nah, jadi daripada kita hanya menerapkan ini yang cuma pakai 2 variabel, di sini kita bisa menerapkan dengan lebih banyak variabel nih. Ada cloud, ada cloud shadow, kemudian ada cloud dengan probability yang beragam dan seterusnya. Nah, ini nggak harus dibuat sendiri. Ini scripting sudah ada sebenarnya. Ini biar gampang aja, nanti bisa coba diterapkan. Ini berarti di pekerjaan paling atas ya. Di pekerjaan paling atas ketika mempersiapkan data untuk menghilangkan awan. Nah, di sini ini untuk demonstrasi aja. Di sini diterapkan 2 proses nih. Untuk data 1, ini data 1 ya, prosesnya sampai sini. Kemudian data 2, prosesnya yang ini. Prosesnya ini. Nanti bisa dipelajari. Cuman pada dasarnya, di data 1 ini dia hanya menerapkan fungsi mass Sentinel-2 class, yang mana mass Sentinel-2 class itu yang ini doang, yang bit 10, bit 11-nya. Oke. Nah, sementara untuk yang di data 2, dia menerapkan fungsi yang ini nih. Jadi yang tadi SCL itu ya, SCL3, SCL78, 9, 10 nih, kayak gitu. Ini diterapkan, jadi fungsi variabel ini kita masukkan, kemudian diterapkan di sini. Map daftar ini sesuai fungsi yang ini. Cukup itu aja sih sebenarnya, nggak banyak yang dirubah. Nah, hasilnya kalau teman-teman lihat ini sebagai contoh, ini adalah hasil data 1 yang hanya menerapkan data dari bit 10, bit 11. Kita bisa lihat di sini masih banyak awan-awan yang kelihatan ya. Masih ada awan-awan putih yang memang ternyata dia tidak terdeteksi sebagai awan dari si variabel Sentinel di 10 bit 11 ya. Jadi kita bisa lihat nih masih banyak awan-awan. Sementara ketika kita terapkan variabel yang buffer yang tadi, hasilnya jadinya seperti ini. Dia bisa lebih baik menghilangkan awan, walaupun memang citranya jadi lebih banyak bolongnya gitu ya. Cuman fungsi ini adalah supaya kita bisa menghindari keberadaan awan di citra kita, karena kalau misalnya data awan itu masih ada seperti di data yang satu ini, tentunya nanti hasil klasifikasi kita, hasil proses kita pastinya nanti akan ada kontaminasi dari data awan, gitu kan? Oleh karena itu, kenapa kita terapkan yang ini? Supaya data awalnya sudah bisa dihilangkan dengan lebih baik. Jadi nanti ini untuk tambahan aja, mungkin bisa dikerjakan belakangan, nggak apa-apa. Nanti bisa diterapkan yang buffer ini ya. Di data 2, fungsi buffer, bagaimana cara memasukkannya, nanti diterapkan. Oke, gitu mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Dari teman-teman. Izin tanya Kak. Mudah-mudahan gimana Kak? Berarti untuk hasil akhir dari yang tutupan lahan ini nantinya ada klasifikasi yang biasa yang sudah dikerjakan, terus juga ada validasi dari klasifikasi yang dari yang visual itu, dan juga mungkin kalau misalnya ada data lapangan berarti ada yang dari data lapangan juga berarti yang digabung, yang di-merge gitu. Terus nanti berarti datanya tersebut nantinya di-merge juga ya Kak, dari data lapangan dan juga dari data visualnya, begitu ya Kak?
Berarti nanti lihatnya di hasil validasinya ya Kak. Ya betul. Nanti yang kita lihat Eh, adalah di ini nanti keterangan di konsol ya. ya terus juga eh, berarti tadi validasi dari data yang belum yang belum diolah dan juga validasi yang dari data yang dari majority itu ya Kak. Berarti datanya itu ada 3 data begitu Kak. Uh, untuk hasil akhir di satu citra ya, di satu citra pengalaman tahun 2019. Berarti hasilnya adalah hasil secara visual dua jenis klasifikasi. Tadi kan sebenarnya ada 3 ya, raw data, focal mode, sama yang weighted ya. Iya Kak. Nah yang focal mode nggak usah dipakai, nggak apa-apa, yang weighted aja. Jadi yang raw data sama yang weighted, jadi ada 2. Oke, terus Iya Kak. yang berikutnya adalah nilai uji akurasi dari kedua hasil klasifikasi tersebut. Jadi itu hasil akhir untuk di satu rekaman citra. Nah untuk sementara sih, kalau untuk yang akan saya ajarkan di sini, mungkin penerapannya akan hanya nanti untuk laporannya. Untuk laporan sementara ini sih kalau untuk mana, saya nggak minta untuk pengolahan type series. Kalau dari saya pribadi ya, saya nggak minta untuk type seriesnya. Tapi yang jelas ada pengolahan satu citra dengan perbandingan 2 itu aja, total mode, weighted itu ya, yang weighted sama yang raw-nya. Nanti dilihat hasilnya seperti apa secara visual, dan nanti bisa dilihat juga hasilnya seperti apa di uji akurasinya itu aja. Oh. Oke. Baik Kak. Berarti izin tanya Kak, berarti kalau misal memang ada data lapangan berarti yang dipakai 1 tahun aja ya Kak, dari tahun pas tahun 2021 aja ya Kak. Kalau Iya, misal itu aja. memang ada. Oh iya baik Kak. Ya. Dan Kalau tadi ada, izin tanya gimana? izin tanya Kak, kalau ini Kak untuk luasannya sendiri itu dihitung atau tidak ya Kak? Untuk luasannya sendiri itu bisa dihitungin juga, nggak apa-apa. Jadi prosesnya adalah yang pertama kita bisa lihat visualnya seperti apa, kemudian yang kedua kita bisa lihat nilai akurasinya seperti apa. Di situ ada nilai akurasinya, ada nilai koefisien kapanya juga, bisa dilihat seperti apa hasilnya. Kemudian setelah kita pastikan nilai akurasinya cukup baik, kemudian kita tahu kesalahan-kesalahan klasifikasinya di mana. Baru setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk luasannya. Nah untuk di sini sendiri kan untuk deskripsinya sendiri saya balik di yang mangrove ya. Di sini kan ada juga nih, sebenarnya sudah ada. Jadi nanti tinggal diterapkan aja fungsi untuk menghitung luasannya seperti apa. Ini bisa diambil nanti dari skrip yang Bali Mangrove Base Starset aja, bisa dicari di sini. Ini jadi tetap nanti setelah, pada dasarnya kan informasi yang dibutuhkan adalah luasan. Nah informasi luasan ini bisa kita peroleh ketika kita sudah memastikan bahwa nilai akurasinya sudah baik gitu. Itu aja sih. Baik Kak, izin tanya juga Kak, untuk yang dari data dari sawah sendiri kan itu yang saya kerjakan itu dibagi menjadi 2 itu. Kalau semisal datanya itu digabung, misalkan data dari data luasannya itu digabung, itu tidak apa-apa Kak. Ya apa-apa. Oh, baik. Karena kan pada dasarnya kan tetap ya dia satu tutupan sawah lah, sawah. Baik Kak. Oke, gimana mungkin yang lain ada yang bingung, ada yang ditanyakan. Nah mungkin kalau untuk
Untuk Kartel mungkin tadi masih bisa sesuai, untuk Eca juga mungkin sesuai ya, karena yang kita kan sama-sama Microsoft. Mungkin kalau untuk Tera nih agak nggak sesuai sebenarnya dari yang kemarin kita pelajari. Ya mungkin ya balik lagi yang mungkin bisa diambil untuk sementara ini ya seperti kemarin kita diskusikan bareng. Mungkin yang bisa diambil adalah sementara ini bagaimana untuk download datanya dulu aja dari sini. Jadi kelebihan dari yang GE ini kan kita nggak harus download satu SIM data gitu ya. Misalnya kita cuma mau ambil data Tahura, ini kan bisa langsung kita ambil aja datanya gitu, nggak harus. Karena yang saya tahu harusnya Tahura ini berbagi masalah dua SIM yang berbeda ya. Jadi kita harus download dua SIM yang berbeda. Ya lebih baik kita menggunakan GE, kita ambil satu SIM langsung gitu ya, kita ambil geometrinya, karena seperti ini yang nanti di download gitu kan. Itu prosesnya nanti ada di yang ekspor pada nah ini yang ekspor ini dari yang udah dibuat sama mana, nah jadi ntar bisa kalian di copy aja yang dari mana juga. Ini untuk proses ekspornya kita kan data yang diekspor adalah data terakhir, seperti kalau misalnya di case-nya Tera mungkin data citranya gitu ya, yang nggak harus diproses dulu gitu ya, cukup data citra yang dipanggil, nggak harus diproses klasifikasi segala macam. Kemudian ini nama dari hasil download kita mau kasih nama seperti apa. Misalnya digunakan data Sentinel berarti kita pakai scale-nya 10 karena 10 kali 10. Agar keluar ya. Nggak apa-apa, sekalian saya jelasin ke yang lainnya. Kemudian maksimum pixelnya di sini pakai nilai maksimum aja, nilai maksimumnya ini, jadi yang nggak harus diganti. Kemudian region ini dia pakai region geometri ya. Nanti yang akan terdownload kan geometri ini, cukup yang segitu aja. Gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ini kebetulan Tera nggak ada ya. Kalau misalnya ngomong ke Tera masih bingung, ini kan teman-teman tadi udah dengar juga, jadi nanti mungkin bisa sambil dikasih tahu juga ya proses ekspor seperti apa. Ini bahkan bisa teman-teman coba sama atau kalau misalnya teman-teman sudah coba copy yang dari kemarin nih, yang saya kirim kemarin, harusnya sih data-data yang pernah saya buat script-scriptnya akan ada di sini, misalnya Sentinel 2 double, datanya akan muncul ketika kita running. Ini contoh aja ya. Misalnya coba mau download segini gitu kan data ini. Nah, ini mau di-download, ini scriptnya sudah ada, jadi nanti tinggal dimodifikasi aja. Nanti tinggal masuk ke sini, ini tinggal di running, nanti akan masuk ke drive teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman masih pengen banyak belajar sih, nanti bisa coba sambil dibuka-buka aja data-data yang ada di sini. Ini sorry masih agak berantakan, cuman coba aja dibuka satu-satu, diambil kira-kira script mana yang dibutuhkan, diterapkan di script teman-teman. Itu aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Izin tanya lagi Kak. Gimana? Untuk data SHP yang dari Denpasar itu kan ada area yang tidak tercover gitu Kak. Itu tetap dipakai atau bagaimana ya Kak? Soalnya kan ada area yang ada penambahan area gitu tapi tidak termasuk di SHP. Ya Kak. Baiknya sih
kalau kita udah tahu ke area, kalau kita sudah tahu nih ada area yang nggak tercover, berarti coba aja berarti disiapkan lagi data batas wilayah di Denpasar, diperbesar aja wilayah itu. Jadi kalau bisa sih akan masuk ke klasifikasi ya. Jadi diperbesar wilayahnya. Nanti itu yang diproses untuk diklasifikasi. Kalau misalnya memang nanti ada data yang di luar itu gitu, bagusnya sih gini, bagusnya kalau misalnya memang ada data batas wilayah yang lebih baik itu bisa dipakai. Cuman kalau misalnya memang nggak ada, bisa dilebihin aja. Nanti untuk data airnya itu bisa dihapus mungkin pakai NDWI atau seperti apa lah, pakai NDWI lah bisa, water index. Gitu aja ya. Baik, Kalau Kak. bisa pakai ya NDWI lah, NDWI apa ya, tapi bagusnya NDWI sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu ya. Kurang lebih sebenarnya hari ini seperti itu. Jadi nanti dari skrip-skrip yang sudah saya kirim tadi di chat ya, itu nanti bisa coba dipelajari aja, digunakan kira-kira mana yang dibutuhkan oleh teman-teman. Tapi kalau untuk Hera berarti yang dibutuhkan mungkin ekspor datanya aja dulu sementara ini. Kalau untuk penerapan TSAS, mudah-mudahan udah bisa ya. Coba saya buka dulu. Ya bisa Kak, udah kelar sih. Udah bisa? Oh udah kelar? Iya bisa. Udah berarti. Iya. Berarti yang kurang lebih seperti itu. Berarti yang kemarin pasang surut udah bisa ya? Cuman ada ini kendala sih, maksudnya untuk koreksi aja sih Kak. Jadi kan udah dapet tuh untuk kayak dari pasang surutnya kira-kira yang perlu dikoreksi itu seberapa meter. Nah cuman untuk saat koreksi ke poli lainnya tuh mungkin soalnya dia X-nya tuh kita harus ubah juga, jadi bingung sendiri gitu saya. Apa emang X-nya aja atau Y-nya aja? Itu sih Kak. Kalau itu saya juga sebenarnya masih harus pelajari lagi dulu. Coba nanti mungkin kalau misalnya ada kita coba mungkin bisa diskusi di berikutnya lah ya. Cuman yang penting untuk sementara ini sih sebenarnya pada dasarnya GSAS-nya sudah bisa dijalankan berarti ya, udah jalan ya? Iya, udah jalan sih, udah sampai layouting juga. Cuman yang belum dikoreksi aja sih. Oh sudah layouting, udah berarti bagus lah. Iya. Kalau Kak, ya gimana? Sekarang sih pengen nyoba pakai GI sih seperti itu, kan untuk yang ini aja ngebedain pakai yang DWA itu, ngebedain air sama daratan. Itu doang sih. Nanti paling ekspor ke ArcMap. Itu sih Kak. Ya itu dulu aja, nggak apa-apa sebentar dari NDW itu ya. NDW nanti dilihat. Biasanya sih hasil NDW juga nggak akan begitu bagus. Coba deh nanti, kalau nggak salah dulu saya sempat pakai dari punyanya temen Udayana juga. Saya lupa. Nanti coba saya lihat tuh. Kalau misalnya memang datanya masih ada, laporannya masih ada gitu ya, mungkin itu bisa diterapkan juga. Jadi nggak cuma pakai NDWI, tapi pakai indeks lain. Dua indeks tersebut nanti digabungkan, itu bisa melihat batas darat dan lautnya jadi lebih bagus lah nanti. Coba kalau misalnya masih ada, saya coba kirim ya. Boleh Kak, kasih ya Kak. Ya mungkin yang lain ada lagi nggak yang mau bertanya? Izin tanya Kak. Oke, gimana? Untuk ini Kak, kalau misal validasi itu pakai data spot itu, apa Kakak punya data spot dari area Bali gitu Kak? Untuk
untuk data sendiri untuk saat ini sih sebenarnya untuk data subjek sendiri ya, spot itu sebenarnya sekarang masih sulit diakses karena kebetulan kan kita lagi di lapas, lagi transisi nih sekarang, lagi perubahan lembaga. Jadi untuk sementara kita nggak bisa kasih dulu itu datanya. Masih secara administratifnya masih agak ribet ya. Cuma nanti mungkin kalau misalnya memungkinkan data spotnya mungkin bisa kita coba kasih, atau nanti kalau misalnya memang masih belum bisa juga untuk data spot, kemungkinan sih tetap harus berkirim surat dari, kalau nggak salah harus dari dekan minimal gitu. Jadi untuk sementara ini sih kita mungkin bisa kasih karena masih ada transisi perubahan lembaga. Cuman ya sementara gini dulu aja lah, sementara dicoba diterapkan pakai yang Google Earth, atau teman-teman coba mungkin bisa, kalau misalnya memang mau punya akses data yang baik ya, ini informasi tambahan. Coba teman-teman, nggak tahu ya, teman-teman bisa tahu atau belum, coba teman-teman bisa buka planet.com kalau itu. Ini planet.com yang buka yang education and research-nya. Nah, ini teman-teman bisa apply data di sini, ya bisa apply di sini. Nanti teman-teman diminta untuk memasukkan email kampus teman-teman. Jadi selama teman-teman sekarang masih punya akses email kampus, itu bisa diterapkan di sini, dimasukkan di sini. Nanti teman-teman bisa punya akses untuk dapat data 3 meter dari data planet. Sudah 3 meter datanya per hari. Ini mungkin bahkan ini bisa bagus nih untuk RNS. Kalau mau dapat data yang lebih bagus lagi bisa ngambil dari sini. Cuman memang ini di luar dari GE ya kalau ini. Jadi datanya harian. Per resolusinya 3 meter walaupun dia di sampel. Cuman ini bisa teman-teman coba nih. Dia datanya ada yang tempat atmosfer, ada juga ya pada atmosfer yang surface reflector. Ini saya coba tunjukin ya. Banyak kalau ada punya aksesnya. Ini misal saya coba mulai aja, kita udah lagi ya. Kalau kita buat segini gitu ya. Nah ini 17 Januari, 16, yang 15 ini. 16, 14, 13, setiap hari ada. Ini contoh datanya, kalau kita buka. Nah ini teman-teman kalau misalnya udah daftar pakai email kampus ini bisa di-download datanya. Kalau teman-teman mau data ya gratis dengan resolusi yang baik ya, ini bisa dipakai untuk sementara ini ya, mungkin opsi. Nah ini tadi tanggal 16, ini contoh tanggal 10. Ya, datanya lihat ya, akan bagus untuk kita
paling nggak kalau misalnya untuk di beberapa pekerjaan tuh ini akan bagus sih, bisa buat detik atau misalnya untuk apa secara visual misalnya yang kita digitasi, ini akan bagus ya harusnya. Dia bandnya red, green, blue sama NIR. Jadi untuk pekerjaan vegetasi karena dia ada NIR kita masih bisa kita pakai sih. Atau untuk apa namanya pemisahan darat laut ini harusnya masih kita pakai karena dia punya band RGB dan NIR-nya di sini. Ya ini nanti bisa teman-teman coba. Misalnya ini sebagai contoh aja ya. Kita coba yang tanggal 16. Kita buka data yang mau kita download misalnya yang ini. Untuk awannya 13%, tinggal on bersih. Tinggal kita next. Kita bisa kasih nama misalnya Sakura. New. Nah, yang kita butuhkan apa? Surface reflektasinya kah? Atau data uncalibrated digital number-nya, atau data top atmosfernya. Kalau kita pilih ini, tinggal continue, nanti akan ke request dan bisa kita download. Gitu ya. Ini bisa nanti teman-teman coba lah kalau Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau memang nggak ada, untuk sekarang